Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu tempat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mengalami kekosongan diri, tidak memiliki apa yang sedang kita butuhkan, terkadang membuat sebuah kebimbangan dalam diri yang tak dapat terbendungi lagi oleh kita. Sebagian orang akan mengalami kesedihan atau bahkan frustasi. Barangkali kita dengan mudah mencari sesuatu
dan dengan beranggapan akan memenuhi kekosongan itu. Namun, justru sebaliknya, kesia-siaan akan terjadi apabila hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran personal saja. Kita tidak menyadari bahwa kita terlalu jauh berlari mengalahkan kehendak Allah. Tuhan sesungguhnya tahu apa yang sedang kita butuhkan dan perlukan saat ini. Dia tahu kita sedang sedih, tahu bahwa kita sedang galau. Ia tahu kita sedang kehilangan pekerjaan, tahu kalau kita sedang kehilangan pasangan, tahu bila finansial kita sedang drop. Bahkan Tuhan tahu kalau Zakaria dan Elisabet sudah lama mendambakan seorang anak, seperti yang ada dalam kisah Injil hari ini, yang menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Situasi orang tua Yohanes ini, saudara, tidak jauh beda dengan yang dialami oleh Abraham dan Sarah, yang pada waktu itu juga sudah berusia lanjut dan belum mempunyai anak. Namun mereka sangat sabar dan taat. Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes, adalah seorang Yahudi yang taat. Mereka berdua berasal dari suku Imam yang menepati dengan tekun segala hukum Musa. Di sini, melalui malaikatnya, Allah menyampaikan hal yang baik untuk pasangan lanjut usia ini. Malaikat menghilangkan ketakutan Zakaria dan menyampaikan janji istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, keberatan Zakaria dijawab dengan hilangnya kemampuan berbicaranya. Keraguannya ini barangkali juga dipengaruhi oleh usianya yang sudah lanjut. Sebab siapa yang dapat menyangka mereka akan memperoleh anak di usia yang tidak memungkinkan lagi. Kuasa Allah terbukti dan bekerja dengan baik. Setibanya di rumah, ada seperti sinar pengharapan di antara orang-orang, di mana peristiwa keselamatan yang dramatis sedang berlangsung. Pengandungan Yohanes terjadi seperti dinubuatkan dan tidak banyak orang yang tahu. Tampak hanya pasangan lanjut usia itu sajalah yang tahu masalah ini, bahwa Allah telah memulai campur tangannya yang begitu penting. Saudara-saudari terkasih, saat ini ada banyak orang merasa khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama pada saat keadaan ekonomi secara umum sedang mengalami keadaan yang buruk. Apakah kebutuhan hidup saya akan tercukupi? Apakah saya sanggup membiayai sekolah anak saya? Apakah saya masih bisa bekerja dan memperoleh penghasilan? Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berharaplah kepada yang memberi hidup. Sebab Bapamu yang di sorga tahu apa yang sedang kita perlukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tentunya kita mengharapkan janji Allah tersebut tergenapi bila situasi sulit terjadi. Ada hal yang patut kita renungkan saat ini, saudara. Sudahkah kita memprioritaskan hal yang bersifat kekal di atas semua yang bersifat sementara? Sudahkah kita mencari hal yang rohani di atas pengejaran perkara jasmani? Karena itu yakinlah bahwa Tuhan pasti memelihara orang benar dan tidak akan membiarkannya menderita. Tuhan memberkati. Allah yang memberi hidup, kami bersyukur atas hidup dan kesehatan yang kami peroleh dari-Mu. Kami mohon rahmat dan Roh-Mu yang kudus, agar menyertai kami dalam segala kesulitan yang kami hadapi, sehingga kami senantiasa taat dan tidak mudah menjauhkan diri dari kehendak-Mu yang besar. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa, yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau
karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persatuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami, anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.